Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer. Pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai UI dan UX. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu UX, apa itu UI. Jadi kalau UX itu, User Experience, bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk yang kita buat. Jadi UX itu harus memenuhi kebutuhan pengguna. Ada beberapa metode. Yang pertama ada User-Centered Design, artinya desain yang berpusat pada pengguna. Jadi, UX dengan metode ini dibuat berfokus pendekatan melalui proses diskusi dengan calon penggunanya langsung. Nah, untuk metode UCD sendiri, tahap pertamanya ada analisis, tahap kedua ada desain, tahap ketiga ada evaluasi, dan tahap 4 ada implementasi. Nah, di tahap desain dan evaluasi, ini bisa dilakukan bolak-balik ya. Jadi desain terus evaluasi, desain lagi, setelah beres desain dan evaluasi, baru kita bisa implementasi. Metode yang kedua ada Activity Centered Design. Segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung pada aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tempati. Nah, yang bakal kita pelajari sekarang metode yang pertama UCD, User Centered Design. Nah, cara merancangnya, kita lakukan dulu survei kepada calon pengguna, terserah surveinya berbasis online atau offline, dan menanyakan masalah tentang website yang mau kita buat. Lalu kita bisa buatkan solusi. Nah, kita langsung ke studi kasusnya. Di sini saya gunakan untuk membuat website jasa tour and travel. Nah, tahap pertama kita harus tahu dulu nih siapa yang mau kita ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Contohnya misalkan mau diajukan pertanyaan pada followers Traveloka atau followers tours and travel yang lainnya, atau mau ke tempat tours and travel terus ngasih formulir satu-satu gitu, terserah. Nah, kita bikin dulu nih susun pertanyaannya. Nama, umur, pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, seberapa sering Anda berpergian menggunakan jasa tour and travel? Sering, jarang sekali, sesekali. Ini merupakan jawaban yang nantinya dipilih oleh calon pengguna. Terus di sini ada apa yang Anda cari ketika ingin menggunakan jasa tour and travel? Diskon, destinasi, harga, waktu berpergian. Nah, ini juga merupakan jawaban-jawaban yang nanti harus diisi sama calon pengguna. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ingin pertama lihat pada website tour and travel? Foto besar destinasi wisata, info diskon, info harga, info destinasi. Ini juga nanti yang akan dipilih. Nah, terus, jika Anda berpergian menggunakan jasa tour and travel, dengan siapa Anda akan pergi? Keluarga kah? Sendiri? Dengan teman? Dengan pasangan? Terus ada masuk ke pertanyaan, apakah ada pengalaman yang berkesan ketika menggunakan jasa tour and travel? Jawabannya berupa paragraf, jadi nanti calon pengguna ngisi sendiri jawabannya. Terus, apakah ada sebuah website tour and travel yang membuat Anda nyaman untuk melihat lebih dalam isi website tour and travel tersebut? Nah, ini boleh disebutkan merek. Jadi, jawabannya berupa paragraf pendek. Misalkan calon penggunanya menuliskan traveloka.com. Itu bisa banget tuh. Terus, pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah mengalami kendala ketika mengakses website tour and travel? Jawabannya berupa paragraf. Nah, ini nantinya berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada calon pengguna kita. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini buat apa sih? Kita lihat lagi PowerPoint. Nah, selanjutnya nih cara yang kedua, hasil survei dibuat menjadi user persona. Gimana cara buat user persona?
sebelumnya harus tahu dulu nih user persona ini fungsinya buat apa. Jadi dengan kita mengetahui audiens kita atau calon pengguna kita dari hasil survei yang tadi, kita dapat dengan mudah menambahkan fitur-fitur atau elemen apa aja yang bakal kita masukin ke website Tours and Travel ini. Buat user persona bikin di Figma boleh atau bikin di sini juga boleh. Kita coba bikin di sini ya. Dari hasil survei yang tadi. Tadi kan kita namain nama ya. Misalkan James. Kita tulis nih namanya. Umurnya misalkan 23 tahun. Ini nggak ngasal ya ngisinya, ini tuh diisinya, bikinnya hasil dari survei. James Arthur, 23 tahun, pekerjaan wira swasta. Nah, terus kita masukin nih hasil surveinya. James, ini bisa dibikin buat sebagai apa ya? Hasil surveinya bisa teman-teman bikin poin per poin atau bikin per paragraf. Misalkan kita bikin jadi paragraf nih. James seorang wira swasta. Umur 23 tahun dan sering berpergian menggunakan Tours and Travel. Jasa Tours and Travel. Kita lihat lagi apakah apa yang Anda cari ketika menggunakan jasa Tour and Travel. James sering berpergian karena diskon yang diberikan dari jasa Tour and Travel. James senang melihat foto besar destinasi wisata pada website jasa. Nah, terus jika Anda berhubungan dengan siapa Anda akan pergi. James berpergian dengan keluarga. James berpergian dengan keluarga. Lalu pengalaman yang berkesan ketika menggunakan jasa Tour and Travel. James merasa nyaman ketika mobil. Yang menyediakan
Hello CPIT. Selanjutnya, apakah ada sebuah website tour and travel yang membuat Anda nyaman untuk melihat lebih dalam isi website tour and travel tersebut? Kita isi lagi buat James. James menyukai Traveloka.com. Oh ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir. James terkadang pernah mengalami kendala ketika mencari harga terbaik dan cara pembayaran. Nah, ini contoh persona dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, gimana kalau user personanya kita bikin di Figma? Di sini ada contoh. Nah, ini contoh persona kalau kita bikin di Figma nih. Bisa dipakein bulat untuk foto, terus ada nama, jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Kalau yang ini studi kasusnya untuk user persona untuk membuat platform belajar online. Nah, kalau di sini pertanyaannya, apa yang membuat Anda nyaman ketika belajar online, dan apa kendala ketika menggunakan platform belajar online. Nah, di sini ada yang membuat nyaman di gambar pertama, membantu meningkatkan soft skill dibanding hanya materi dari tempat kuliah. Untuk kesulitannya, jika website dalam perbaikan, deadline kelas yang cukup sebentar, lalu di gambar kedua ada bosan dengan teks yang panjang. Di gambar ketiga, copywriting materi formal dan susah dimengerti untuk orang yang suka baca sekalipun. Nah, masalah-masalah ini, kendala-kendala seperti ini yang nantinya akan kita buatkan solusi. Kalau di user persona yang contoh tadi, yang ini yang James, kita lihat misalkan di sini James pernah mengalami kendala ketika mencari harga terbaik dan cara pembayarannya. Nah, ini nanti kita buatkan solusinya. Nah, untuk user persona tentunya nggak cuma satu, kita harus bikin beberapa user persona. User persona ini bakal merepresentasikan seperti apa sih customer ideal buat kita, terus target kita tuh maunya apa sih, target pengguna kita itu maunya apa. Terus dengan kita tahu semua tentang calon pengguna kita, tentunya kita bakal lebih mudah untuk bikin material sama fitur-fitur apa aja yang bakal kita masukin di websitenya. Nah, selanjutnya untuk tahap yang ketiga, membuat text modeling atau user flow. Nah, ini yang pertama ini contoh dulu. Contoh text modeling atau user flow untuk membuat antrian puskesmas online. Kalau ini contoh text modeling. Jadi tentukan dulu goals-nya, lalu buat alurnya. Sini goals-nya ada di keputusan, di bullet pertama itu. Bagaimana cara mendapat nomor antrian? Lalu, pertanyaan selanjutnya, di mana saya mendapat nomor antrian? Jawabannya ada di halaman depan. Lalu, apa saja yang diinputkan atau diproseskan di sistem yang nanti dibuat? Di situ ada NIK, nama, sama jenis layanan. Lalu simpan dan dapatkan QR code. Jadi untuk text modeling ini dibuat sesuai dengan case-nya masing-masing, pertanyaannya masing-masing, targetnya masing-masing, goals-nya masing-masing. Nah, di sini saya udah buat sebuah user flow. Ini contoh kalau teman-teman nanti buat user flow ya. Di sini ada pengunjung web,
ketika pengunjung web ini membuka web dengan mengetik link URL, maka akan ditujukan atau didisplaykan sebuah landing page. Namun kalau misalkan bikin user flow kayak gini, ini nanti beda-beda. Kalau misalkan nanti ada yang klik link dari iklan untuk promosi, berarti kan yang ditampilinnya produk yang dipromosikan, udah bukan landing page lagi. Jadi sebisa mungkin membuat calon pengguna kita nantinya nggak tersesat ya. Ini contoh sekilas untuk user flow atau user journey. Nah, teman-teman cukup buat yang struktur navigasi sama flowchart-nya aja. Kan kemarin di pertemuan Pertemuan 3 kan udah dibahas soal struktur navigasi sama flowchart. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin aja sesuai yang udah dipraktekkan minggu kemarin. Nah, yang selanjutnya tahap selanjutnya membuat wireframe. Ini ada contoh wireframe. Jadi wireframe itu kerangka dari sebuah layout dari sistem atau website yang mau kita buat. Nah, di sini tuh cuma peletakan doang nih. Jadi ini misalkan ini profil mau disimpan di mana, header mau disimpan di mana, button yang mau disimpan di mana, itu pembuatan wireframe seperti itu ya. Kita akan langsung buat di Figma.